I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Cardilla. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yakni hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang seperti pelanggaran dan kejahatan. Selanjutnya, tujuan dari hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mewujudkan ketertiban dan yang kedua mewujudkan kedamaian. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum privat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yakni hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya adapun jenis hukum pidana terbagi menjadi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku untuk setiap orang, dan yang kedua hukum pidana khusus adalah aturan hukum pidana yang menyimpan dari pidana umum. Teori hukum pidana. Yang pertama, teori reformasi untuk memperbaiki atau merehabilitasi, dan yang kedua restrike, mengasingkan pelanggar atau penjahat. Ketiga, teori retribusi, melakukan pembalasan kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Keempat yaitu teori deterrence, menjerah dan mencegah sehingga pelaku memiliki rasa jerah. Selanjutnya yaitu teori membenarkan pemidanaan, yakni yang pertama teori relatif, teori gabungan, teori absolut atau mutlak. Adapun macam-macam delik. Yang pertama yaitu delik kejahatan adalah perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Delik pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kepentingan hukum tetapi tidak membahayakan secara konkret. Ketiga, delik formil. Delik yang dianggap telah sesuai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Keempat, delik material, di mana selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan masih terus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya. 5. Delik kesengajaan. Delik yang dilakukan dengan sengaja. Dengan maksud delik disengaja adalah delik yang dilakukan tanpa maksud atau karena kelalaian. Keenam, delik tidak sengaja adalah delik yang dilakukan tanpa maksud atau karena kelalaian. 7. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 8. Delik absolut, delik yang selalu dapat dituntut tanpa adanya pengakuan dari pihak yang dirugikan. 9. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 10. Delik khusus adalah delik yang diatur dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang suatu hal. Adapun menurut Simon, kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban ikatan kebatinan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Adapun kesalahan dalam arti luas, yaitu disamakan dengan pertanggungjawaban. Unsur-unsur kesalahan ada 3 dalam arti luas. Yang pertama, kesengajaan atau kelalaian, dan yang kedua dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian, adapun menurut para pakar ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama kesengajaan sebagai maksud, dan yang kedua kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian, dan yang ketiga kesengajaan dengan kesadaran yang mungkin sekali terjadi.
Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.